Mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilarir ruhul jihad hatta iskariman aw musyahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi sudah di pertemuan yang keberapa ya? Sudah cukup banyak sepertinya. Jadi alhamdulillah bulan ini produktif sekali kita untuk menyelenggarakan event webinar ya. Mana ini? Sebentar kok nggak bisa. Ya, webinar terkait stroke ya, karena bulan ini dan bulan depan sampai di bulan Oktober kami dari Healthy Mastery Academy akan menyelenggarakan event training stroke komprehensif ya, di mana training stroke komprehensif ini adalah sebuah training tertinggi dan terlengkap hari ini ya, di mana ini akan membahas segala macam hal tentang terapi stroke, mulai dari diagnosanya, tindakan terapinya, dan herbalnya. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin Anda sebagai seorang terapis, Anda bisa ikut training stroke komprehensif ini, karena di sini akan membahas berbagai macam teknik tentang terapi stroke. Kemudian yang kedua, Anda bisa, bagi Anda mungkin seorang tenaga medis, ya, Anda juga bisa belajar teknik ini, mungkin bisa digunakan untuk keluarga Anda, gitu ya, orang terdekat Anda. Atau juga mungkin Anda orang umum, orang awam yang belum pernah belajar ilmu terapi. Nah, ini juga sangat bisa dipelajari. Ya, mungkin Anda punya orang tua sakit stroke ya, atau tetangga mungkin sakit stroke, atau mungkin pasangan Anda yang kena stroke. Nah, itu apa namanya? Training ini tepat buat Anda pelajari. Kenapa? Karena di training ini saya akan membahas berbagai macam hal tentang terapi stroke, gitu ya. Sebelum saya mulai, boleh nih Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang hari ini ya, atau mungkin memiliki keluarga penderita stroke, atau juga mungkin Anda sedang mengalami stroke, atau mungkin Anda seorang terapis stroke, boleh ditulis di kolom chat ya. Silakan. Siapa aja nih Bapak Ibunya yang malam hari ini hadir, yang mungkin suaranya agak kecil. Oke, di tempat lain gimana? Mantap, Bagus suaranya ya. ya bagus, bagus sekali. Oke, bagus ya, siap. Nah, coba mungkin di yang lain sinyalnya mungkin ya. Oke, memang kadang kalau di Zoom itu ketika ada suara yang hilang, putus-putus, bisa jadi bukan dari pematerinya, bisa jadi dari Bapak Ibu, sinyal Bapak Ibu. Tapi bisa juga dari pematerinya, sinyalnya yang terputus-putus ya, gitu. Karena kalau malam kan banyak orang yang mau pakai gitu ya sinyalnya ya. Oke, memang kalau di saya juga sih agak sedikit lebih ini agak lemot ya, agak sinyalnya agak lemah nih. Ini saya juga lagi buka. Baik, Bapak Ibu semua, oke ini saya baca dulu ya. Pak Alirwan sudah ini sudah menonton dan mempraktekkan video gerakan terapi mandiri stroke yang sudah saya share di grup Sahabat Pulih Stroke, Pak Alirwan.
ya, atau mungkin yang lain Bapak Ibu yang mungkin belum sempat ini ya, belum sempat menyimak, boleh minta ya kepada admin. Ada Kak Nisa di sini. Kak Nisa mungkin boleh ditulis di kolom chat ada Bapak Ibu yang ingin praktek terapi mandiri ya, praktek terapi mandiri itu ada videonya saya bagikan secara gratis. Sudah tapi belum semua. Siap. Baik Pak Alirwan, mudah-mudahan istiqomah dilakukan terus ya sampai ada hasilnya begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Eh, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Andi Hasbi. Saya adalah seorang spesialis stroke terapis dan juga pendiri dari Healthy Mastery Academy ya. Sebuah lembaga training terapi yang eh, apa namanya? Rutin mengadakan webinar-webinar, kelas-kelas pelatihan di mana kelas pelatihannya ada yang bersifat offline, ada juga yang bersifat online. Ya, begitu. Izin saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke, ini saya share screen ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru ikut dari webinar malam hari ini. Ya, perkenalkan saya ulangi lagi, nama saya Andias Birobi. Hari ini saya berprofesi sebagai seorang spesialis stroke terapis. Ya, saya juga ada rumah terapi stroke di Sukabumi yang insya Allah awal bulan September sudah ada pelayanan untuk rawat inap, ya rawat inap. Nah, jadi buat Anda yang ingin terapi stroke secara intensif selama 1 pekan, ya 1 bulan, 3 hari, itu silahkan nanti menghubungi admin, ya nanti admin akan menginformasikan mengenai biaya terapi dan lain sebagainya, begitu ya. Biaya menginapnya mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa hadir untuk terapi secara maksimal ya di Sukabumi tempatnya. Tempatnya di Sukabumi. Insya Allah ini sudah mau jadi rumahnya, alhamdulillah sudah tinggal finishing ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa yang ingin belajar terapi stroke intensif juga boleh secara private ya. Yang ingin bawa orang tuanya yang menderita stroke, saraf kejepit ya, itu juga boleh silakan ya ke tempat saya. Nah, jadi memang khusus untuk pelayanannya untuk itu ya. Kemudian Bapak Ibu di beberapa tahun belakangan ini, mungkin sejak tahun 2016, berarti 8 tahun yang lalu, saya mulai mengambil profesi sebagai spesialis terapi stroke. Jadi semua penanganan tentang terapi stroke itu saya pelajari dan saya praktekkan, gitu ya. Nah, oke. Jadi alhamdulillah mulai pertama kali karir di dunia terapi itu sebagai terapis sejak tahun 2004. Berarti sampai tahun ini baru mau masuk 25 tahun. 21 tahun gitu ya. Sebuah perjalanan yang memang tidak sebentar, tapi juga belum banyak keilmuan yang saya rasa saya dapatkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu semua, yang mungkin baru mengikuti malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa kami juga punya channel YouTube, ya, channel YouTube
namanya Mentor Herbalis. Ya, namanya channel YouTube-nya Mentor Herbalis. Silakan Bapak Ibu buka channel YouTube kami Mentor Herbalis, di mana di sana kami memuat ratusan video, ya. Ada yang aksesnya bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis, ada juga yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara berbayar. Yang gratis, insya Allah ilmunya juga tidak sedikit, yang diberikan sangat banyak, dan ada yang juga yang bersifat praktikum, praktek-praktek langsung, seperti cara menghilangkan nyeri, kemudian cara terapi stroke yang tangannya memendek seperti ini, yang tangannya menggenggam, tidak bisa terbuka, ya, yang kepalanya pusing dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa pelajari di channel YouTube Mentor Herbalis, ya, namanya Mentor Herbalis. Nah, ini saya coba buka share screen-nya, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya YouTube, mungkin Anda apa namanya, sering buka-buka YouTube, ya, boleh silakan Anda cek channel YouTube kami. Ini saya coba share screen-nya. Oke, ini namanya Mentor Herbalis, ya. Nih, sudah ada 102 video gratis yang kita berikan, ya, dan juga masih banyak lagi video-video yang apa namanya berbayar, ya, yang bisa Bapak Ibu pilih. Di sini ada playlistnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat, ya. Ada terapi stroke mandiri. Nah, di sini nih, ini sudah kita update 2 hari yang lalu, Bapak Ibu. Baik, Bisa Anda pelajari, ya. Di sini ada banyak, bisa Anda pelajari. Di sini ada 4, dari mulai pembukaan, terapi getar, begitu, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari secara gratis, ya. Gratis, tidak berbayar. Hanya kalau Bapak Ibu ingin dapat feedback dari saya, yang mungkin feedbacknya berupa saya perhatikan bagaimana gerakan yang Bapak Ibu lakukan bagi Bapak Ibu yang menderita stroke, boleh dikirim di grup Sahabat Pulih Stroke. Ya, Kak Nisa, boleh diinfokan lagi nomor teleponnya karena baru banyak yang bergabung. Buat Bapak Ibu yang ingin dapat informasi dan ingin ikut training, bisa langsung infokan ke Kak Nisa, ya, karena nanti Bapak Ibu bisa masuk juga bergabung di grup Sahabat Pulih Stroke. Ini Sahabat Pulih Stroke ini adalah grup khusus penderita stroke atau orang yang 24 jam menemani penderita stroke. Misalnya yang stroke suaminya, yang masuk ke dalam grup boleh istrinya. Yang stroke anaknya, yang ayahnya atau ibunya menderita stroke dan tinggal satu rumah. Gitu, ya. Jadi bukan untuk para terapis, ya, bukan untuk para tenaga medis, apalagi untuk Bapak Ibu yang jualan herbal dan pengen cari market, ya. Karena di grup itu dilarang berjualan. Ya, kami sendiri tidak berjualan di sana karena kami berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu yang sedang menjadi penyintas stroke untuk bisa pulih kembali, gitu, ya. Jadi saya mau wanti-wanti dari sekarang, kalau Bapak Ibu ingin bergabung di grup Sahabat Pulih Stroke, silakan hubungi Kak Nisa, bilang saya penderita stroke atau saya keluarga penderita stroke yang 24 jam mengurusi penderita stroke, ingin bergabung di dalam grup Sahabat Pulih Stroke. Nanti Bapak Ibu bisa gabung di sana, nanti insya Allah banyak informasi yang kita akan bagikan. Nah, kemudian ada beberapa apa namanya recording-recording yang sifatnya gratis, tapi juga ada yang berbayar, Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya seperti pembinaan kemitraan Hermani, ini gratis. Kalau diagnosa komprehensif, ini berbayar, Bapak Ibu. Terapi pijat kepala ini juga berbayar. Anda bisa belajar dari sini menjadi seorang terapis atau buat keluarga Anda sendiri yang mungkin mengalami insomnia, eh, Parkinson, Alzheimer, stroke, vertigo, migrain, sering sakit kepala, belajar ini e-course terapi kepala, ya. Biayanya sangat murah, Bapak Ibu bisa akses selamanya. Selama YouTube ini masih ada, Bapak Ibu bisa mengakses selamanya 24 jam, mau belajar kapan aja, ya. Anda bisa belajar. Kemudian juga ada kayak begini,
terapi sesak napas, terapi stroke, terapi program kehamilan, terapi pijat wajah, hipertensi, dan masih banyak lagi ya. Pijat bayi juga ada, diagnosa juga ada. Ini total ada lebih dari 200 video Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pelajari ya. Termasuk juga training stroke komprehensif buat Bapak Ibu yang mungkin baru daftar sebagai peserta training stroke komprehensif Makassar, Kolaka, atau di Jambi. Itu Bapak Ibu bisa langsung dapat akses video recordingnya, trainingnya ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang sebelum saya masuk ke dalam materi kita malam hari ini, saya ingin sampaikan ada informasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya yakin ini bermanfaat banget buat Bapak Ibu semua sebagai seorang terapis, atau juga mungkin Bapak Ibu memiliki keluarga penderita stroke, atau mungkin Anda yang pengen pensiun ya, lalu pengen punya aktivitas yang tetap produktif namun menghasilkan, atau juga mungkin bagi Anda yang mau di PHK, ya, mau di PHK, bisa juga tuh Bapak Ibu belajar terapi stroke komprehensif. Nah, ini saya buka dulu ya, sebentar. Nama YouTube-nya Mentor Herbalis, Pak Alif ya, Mentor Herbalis. Silakan dibuka. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Gitu ya. Oke, ini saya coba masuk dulu. Baik. Alhamdulillah kalau e-course pijat terapi kepala, pijat stroke, dan e-course lain itu Bapak Ibu sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya ya. Mereka buat terapi mandiri, terapi buat keluarga, bahkan juga jadi seorang terapis akhirnya hanya dari belajar lewat e-course ya. Oke, ini ada informasi yang pertama Bapak Ibu. Insya Allah di tanggal 29 dan 30 Agustus besok ya, 2 pekan lagi kita akan ketemu di Makassar, training stroke komprehensif selama 5 hari. Online-nya 26 sampai 28 September, 3 hari. Offline-nya 2 hari, 29 dan 30 Agustus ya. Akhir bulan ini selama 2 hari di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Keilmuan yang Bapak Ibu akan pelajari itu yang pertama mulai dari fisiodiagnosis, mendiagnosa dan mencatat range of motion bagi penderita stroke. Ini penting karena Anda akan belajar bagaimana cara yang tepat membaca diagnosisnya. Kedua, Anda akan belajar cara baca alat atau hasil diagnosa QGC holistik. Ya, jadi saya punya alat namanya QGC holistik, di mana dia bisa mendiagnosis 30 lebih parameter kondisi tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pembuluh darah, ginjal, jantung, paru-paru, lambung, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Bahkan ada tanda-tanda potensi terkena stroke atau tidak, ada tanda-tanda potensi terkena kista, tumor, kanker atau tidak dari alat ini. Anda bisa pelajari cara bacanya ya. Kemudian ada exercise stroke, bagaimana cara orang stroke itu berlatih. Lalu ada afasia terapi ya. Jadi terapi untuk gangguan bicara, motorik, kognitif ya maupun sensorik ya, nanti akan dipelajari. Kemudian ada 3 teknik pijat stroke, mulai dari terapi zona kepala, terapi zona perut, dan totok kabataki dari Mastakaraga. Kemudian ada 3 teknik akupuntur stroke yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti ada akupuntur stimulator, ada akupuntur MLS nyeri, ada akupuntur MLS HDO namanya, hentak denyut otot, yang mengarah ke otot tendon, yang beberapa pertemuan yang lalu webinar saya sudah bahas juga. Kemudian ada 2 teknik bekam untuk stroke.
bekam kering dan bekam basah, ya. Pertemuan yang kemarin kita bahas tentang bekam basahnya. Kemudian ada peracikan herbal stroke. Ya, jadi ada 14 keilmuan. Bapak Ibu belajar ini, ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat ini 14 keilmuan senilai 7,5 juta, pendampingan berkelanjutan senilai 6 juta karena 6 bulan Bapak Ibu akan didampingi dengan kami. Kemudian ada pendampingan konsultasi lifetime, ya, seumur hidup senilai 5 juta. Kemudian akomodasi selama training, mulai dari makan, minum, snack, ya. Nilainya lebih dari 300.000 ini. Karena kalau 2 hari, ya Bapak Ibu sudah tahu sekitar 500 ribuan. Kemudian fasilitas lain, apa itu? Nah ini yang berbeda dari yang lain adalah Bapak Ibu akan dapat 5 jenis sertifikat. 5 sertifikat sekaligus, bukan cuma 1, 2, atau 3, tapi 5 sertifikat dari LKP resmi Bapak Ibu. Kemudian ada buku Sembuh Bahagia, ada kaos polo eksklusif dari Healthy Mastery Academy. Bapak Ibu juga dapat ID card, Bapak Ibu juga dapat krim pijat. Ini nilainya lebih dari 1.320.000 nih, bukan 850.000 lagi. Karena sertifikatnya sekarang dapat 5. Nah, ini pertama kali dapat sertifikat 5 itu dari training di Banyumas, ya, dan seluruhnya akan dapat sertifikat yang sama. Totalnya itu sekitar 20 juta lebih Bapak Ibu, ya, didapat. Lalu berapa biaya trainingnya? Biaya trainingnya Bapak Ibu sebesar 3 juta rupiah untuk 20 orang pertama, dan kalau udah lewat 20 orang biayanya naik jadi 3.500.000. Dan ada kemudahan cicilan. Wah, Bapak Ibu luar biasa nih. Cicilannya dari 2 juta maksimal tanggal 20 Agustus, dan cicilan yang kedua yaitu 1 juta, ya. Berarti Bapak Ibu bayar paling tidak hari ini 2 juta nih. Nanti ada bonusnya apa? Ya, sabar ya kakak ya. Ya, sabar ya. Kan kakak kan ikut webinar, ya ikuti aja dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, ini pembelajaran di Makassar, ya. Kemudian satu lagi ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, ini ya. Jadi di Makassar tanggal 29-30 dan di Kolaka tanggal 1-2 September. Ya, 1 dan 2 September daerah Kolaka dan sekitarnya, sama materinya, biayanya sama Bapak Ibu. Silakan langsung menghubungi Ki Ageng Bahtiar. Ini nomor teleponnya nih, 0822 4394 8789, ya, Ki Ageng Bahtiar. Nanti sama beliau langsung dimasukkan dalam grup. Dan kalau Bapak Ibu kejauhan di sana bisa ikut yang di Jakarta. Jakarta tanggal 16 sampai 21 September. Ya. Jadi bulan depan masih ada 1 bulan lagi Bapak Ibu silakan menghubungi, ini ada nama Mas Sulistyo Hadi, ya, atau juga bisa hubungi admin kami, nomor teleponnya Kak Nisa boleh ditulis. Biayanya 3 juta untuk 10 orang pertama dan 20 orang berikutnya 3.250.000. Bonusnya apa? 10 pendaftar pertama Bapak Ibu gratis penginapan. Oh, penginapan. Dan bonus 3 e-book kesehatan. Ditambahin lagi sama kita ya. Baik di training TSK Makassar, Kolaka, Jakarta, Bapak Ibu dapat e-book kesehatan langsung. Ya, gitu. Yang nilai e-booknya itu hampir lebih dari 500.000 rupiah. Lebih sih, ya. Kemudian di bulan September juga kita ada training di Muara Bungo, Jambi. Di Jambi, Bapak Ibu, trainingnya tanggal 28 sampai 30. Jadi wilayah Jambi dan sekitarnya itu ya. Anda silakan hubungi Bapak Afdol. Pak Afdal, nomor teleponnya sudah ada di sini. Biayanya sama 3 juta, tapi untuk 15 orang pertama. Dan 15 orang berikutnya 3.500.000, ya. Sama, fasilitasnya semua sama Bapak Ibu, yang membedakan daerahnya saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut, silakan datang offline. Tapi kalau nggak bisa offline gimana? Saya bukan tempatnya, saya ada di Jawa Timur, saya ada di Kalimantan, ya mungkin saya ada di Sulawesi atau di Sumatera yang jauh. Maka Bapak Ibu bisa ikut yang online.
online ya. Jadwalnya sama dengan jadwal Jakarta, Bapak Ibu. Silakan ikut yang online. Akses pembelajarannya Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya. Bahkan Bapak Ibu biayanya lebih murah, yaitu Rp2.750.000. Dan ini kuotanya tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu, hanya tinggal beberapa orang lagi saja untuk bisa dapat kuota ini. Tidak ada yang berbeda, semua Bapak Ibu bisa dapat. Ada 5 e-book kesehatan, ada buku Sembuh Bahagia, ada ID card Imani, ada kaos eksklusif ya. Hanya bedanya Bapak Ibu tidak dapat makan saja, gitu ya. Tapi Bapak Ibu dapat seluruh keilmuan ini semua. Silakan hubungi admin untuk bisa belajar training seru komprehensif. Jadi tidak ada lagi alasan saya jauh, kita ada online-nya. Saya belum punya rezekinya kalau bayar lunas, ada cicilannya. Jadi tidak ada yang menyulitkan insya Allah ya untuk Bapak Ibu belajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang konsultasi. Ya. Materi tentang konsultasi ini sebenarnya sebuah materi yang mungkin buat Bapak Ibu apa ya namanya ya ngapain sih gitu. Apa sih pentingnya Bapak Ibu belajar seni konsultasi kepada bagi penderita stroke? Kan malam ini kan tentang itu ya. Boleh dong ditulis di kolom chat. Silakan. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu ketahui tentang konsultasi. Ya, silakan. Yuk, yuk, yuk. Apa nih kira-kira? Konsultasi bagi penderita stroke. Apa sih yang dimaksud konsultasi? Atau seberapa penting sih konsultasi bagi penderita stroke? Boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Atau mungkin ngomong langsung boleh. Silakan. Untuk mendiagnosa riwayat penyakitnya. Baik Bu En, makasih. Oke, ada lagi untuk bisa mendiagnosis dulu riwayat penyakit. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh dijawab sambil saya buka ada satu materi namanya P3DAS ya. Nah, ini penting nih untuk stroke nih. Supaya tepat diagnosa herbal dan terapinya. Wah, Bu Siti Khadijah. Siap, makasih Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Nah, ini saya coba buka dulu ya. Bentar, kok nggak bisa. Bentar ya, ini agak error laptopnya. Sepertinya dia lelah. Oke. Agar mudah menanganinya. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang lainnya. Agar supaya mendapatkan hasil yang sesuai berdasarkan stroke yang dialami. Agar memperoleh informasi yang lengkap yang dialami penderita biar diagnosa lebih tepat. Tepat diagnosa, tepat penanganan, dan segala macam. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, ini saya mau jelasin dulu ya. Dari penderita stroke ini kita mesti memahami karakteristik. Gitu ya. Ada 3 hal yang mesti kita pelajari dari karakteristik penderita stroke. Pertama dari usia kliennya. Oke.
usia penderita stroke. Yang kedua, usia serangan stroke-nya terjadi atau usia pasca serangannya. Ini berapa bulan nih usia stroke-nya? 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kemudian dampak dan akibat dari pasca stroke. Ya, ini penting dipelajari. Kenapa? Karena ini akan menentukan tadi bagaimana tindakannya segala macam. Saraf kejepit bisa jadi stroke? Enggak, Pak. Saraf kejepit bisa jadinya kelumpuhan. Gitu. Ya. Kelumpuhan itu tidak selalu stroke. Gitu ya. Oke, untuk mengetahui awal terjadi stroke. Sip, makasih banyak. Baik, Bapak Ibu yang sudah jawab, terima kasih. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Kita mesti punya kategori pembagian. Ya, pembagian kategori berdasarkan usia stroke. Yang pertama, Bapak Ibu 0 sampai 6 bulan, ya. 0 sampai 6 bulan. Kemudian yang kedua yaitu 6 sampai 12 bulan, ya, 6 sampai 12 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu 12 bulan ke atas. Jadi ada 3 kategori penderita stroke karena masing-masing ini beda kondisinya, nggak sama. Maka dari itu nanti teknik konsultasinya juga akan berbeda, gitu ya. Teknik konsultasinya juga akan berbeda. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang terapi stroke, kita nggak bisa menyamaratakan setiap penderita stroke. Masing-masing punya karakteristik tersendiri, ya. Ini saya kasih lihat satu lagi, ya. Definisi sebagai konselor. Konselor itu adalah tenaga profesional yang memiliki latar belakang pendidikan suatu skill. Nah, ini ya. Suatu skill yang dibutuhkan oleh klien untuk dengan keperluan tertentu. Kegiatan konselor itu apa? Mengumpulkan fakta, mengumpulkan pengalaman klien, serta fokus terhadap masalah yang dialami oleh kliennya. Gitu ya. Oke. Ya, Umur Raffi insya Allah rekamannya nanti akan dipublish di channel YouTube Mentor Herbalis. Nama channel YouTube-nya di YouTube namanya Mentor Herbalis ya. Jadi ini definisi sebagai konselor. Maka kemudian bagi Anda orang yang ingin menjadi seorang terapis atau praktisi spesialis stroke, maka mesti belajar betul bagaimana karakter penderita stroke. Ya, ini saya buka lagi tadi. Ya, karena tadi kan kita bicara tentang menggali fakta dan data, ya, serta pengalamannya pasien. Nah, gitu ya, serta pengalaman pasien. Karena itu penting. Sebelum memutuskan kita harus terapinya seperti apa. Ya, ini tadi usia stroke-nya mulai dari 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, atau 12 bulan ke atas. Ini karakternya berbeda. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama, supaya Bapak Ibu paham ya. Pertama, kalau dia baru terserang 0 sampai 6 bulan, apa sih yang dialami oleh penderita stroke? Badannya lemes, masalah pencernaan, kepala pusing, pundak, punggung terasa kaku dan berat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, hilang ya tadi ya karena sinyalnya kita ganti ke sinyal yang lebih kuat ya. Sekarang sudah aman ya suaranya ya.
Aman ya sekarang ya? Oke, sebentar. Memang namanya cobaan Aman, belajar begitu ya. Ustaz, aman. Aman ya? Siap. Kita mulai lagi tadi. Oke, sini ya. Jadi bagi orang stroke yang baru kena 0 sampai 6 bulan itu, Bapak Ibu aman, Alhamdulillah. Ya, ini adalah beberapa keluhan-keluhan yang terjadi di mereka. Ya, mulai dari badannya lemes sampai mulai terjadi kemiringan pada bibir atau pelo atau cadel. Nah, kemudian yang kedua, bagi mereka yang baru kena stroke 6 sampai 12 bulan, mulai setengah tahun lebih nih. Mulai terjadi kekakuan, tangannya mulai kaku gitu ya. Apalagi kalau kemudian selama 4 bulan lebih sampai 6 bulan tangannya nggak pernah digerakin. Kedua, berat badannya mulai turun karena mengalami malnutrisi. Yang ketiga, sulit menelan atau kadang udah pakai selang sonde. Yang keempat, air liur tidak terkontrol. Yang kelima, sulit beraktivitas. Yang keenam, penumpukan kotoran di telinga. Yang ketujuh, mudah tersinggung. Dan yang kedelapan, ingin diperhatikan. Ini bagi mereka yang kena stroke-nya di usia 6 sampai 12 bulan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Bagi mereka yang udah 12 bulan ke atas. Apa sih yang terjadi pada dirinya? Mulai kekakuan sebagian badan. Berat badannya makin turun, sulit menelan, kekakuan pada zona tulang belakang, sulit beraktivitas, penumpukan kotoran di telinga, mudah menangis, dan yang terakhir bisa rentan terjadi serangan kedua atau bahkan mungkin sudah mengalami serangan kedua. Maka kalau dari situ kan pertanyaannya mana yang mesti didahulukan sebagai prioritas pengobatan? Seringkali kita ngelihat stroke, tangannya naik, kakinya ngelipet, air liurnya keluar, atau pakai selang sonde. Mana dulu nih? Nah, yang paling penting itu kan kita mau mendiagnosis dulu. Dari awal kan dilakukan namanya wawancara. Berarti ada sesi konsul dulu di awal, kan gitu ya. Maka Bapak Ibu mesti tahu namanya P3DAS atau saya menyebutnya PEDAS, yaitu patofisiologi stroke. Ada 6 ya yang bisa Bapak Ibu pahami dari patofisiologisnya. Yang pertama, P yang pertama adalah pencetus. Pencetusnya apa? Dari seorang penderita stroke ini kejadiannya kapan? Segala macamnya gitu kan ya, kan masih ditanya. Betul nggak sih? Bapak Ibu mesti nanya kan, ini kejadiannya kapan? Terus sebelum terjadinya stroke itu ada apa? Gitu ya. Nah, itu mesti dipelajari tuh, mesti ditanya tuh. Bentar, ini error. Saya stop dulu ya. Oke. Nah, P yang pertama itu pencetus, yaitu pikiran, cedera, atau trauma. Maka ini dari sini aja kita udah bisa membedakan nanti cara konsultasinya bagi mereka yang mengalami trauma, bagi mereka yang mengalami cedera, bagi mereka yang mengalami beban pikiran. Contoh misal, saya ada kejadian satu penderita stroke, beberapa bulan sebelum terjadi serangan stroke, keluarganya bertengkar hebat karena urusan bisnis ayahnya. Dari situ ayahnya kemudian stres ya melihat anak-anaknya ternyata mungkin quote and quote gitu ya merongrong usaha bapaknya, padahal anak-anaknya ada yang udah jadi dokter, ada yang jadi manajer, direktur gitu ya, tapi masih ngerasa perlu gitu untuk apa namanya ngurusin atau mendapatkan bisnis punya ayahnya. Stres beliau ya, sempat beberapa kali kehilangan kontrol untuk apalagi berkendara gitu.
karena kakinya nggak bisa digerakin tiba-tiba bergerak sendiri begitu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu akan terjadi serangan stroke. Nah, tentu ini kan berbeda cara memberikan konsultasinya kepada mereka yang mungkin kena masalahnya eh, di kantor misalnya, atau di hutang piutang misalnya, atau pasangannya ingin cerai misalnya, atau pasangannya meninggal bahkan mungkin ya, wafat lebih dulu sementara dia sangat cinta. Maka ini kan berbeda nih cara memberikan konsultasinya, nggak bisa disamain. Nggak bisa cukup hanya dengan kata-kata 5 huruf. SABAR. Sabar. Nggak cukup Bapak Ibu. Ya, karena di dalam Quran itu Allah kan nulisnya eh, lakukan dengan sholat dan sabar. Sholat itu kan sebuah gerakan, gitu ya. Bukan cuma sekedar ibadah ritual, tapi juga ada gerakan di sana. Artinya dia mesti melakukan sesuatu gerakan sambil dilakukan teknik sabarnya. Maka ada yang namanya kita akan membantu pasien stroke itu untuk melakukan jurnal syukur, ya, unsend letter, kemudian juga grounding, ya, banyak bersyukur terhadap hal-hal sekitarnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar bilang sabar ya Bu ya, Allah tidak akan membebani ibu melebihi kemampuan ibu sendiri. Dalam hati dia, coba kamu yang ngalamin, gitu kan ya. Nah, betul ya. Tapi kan saya ingin mendapatkan bukan hanya kata-kata sabar, tapi saya ingin mendapatkan penguatan lagi, gitu ya, penguatan lagi. Nah, di buku Sembuh Bahagia itu saya membahas ada protokol pengobatan. Protokol pengobatan seseorang mulai dari awal, ya, dia harus seperti apa, tahapan-tahapan protokolnya, secara jalur spiritualnya bagaimana, sampai kepada jalur terapi fisiknya. Gitu, lengkap di buku Sembuh Bahagia. Bapak Ibu bisa dapatkan juga ke admin ya. Eh, Namanya buku Sembuh Bahagia. Di sana saya menulis pengalaman dari 20 tahun saya menterapi. Saya tuangkan keilmuan diagnosa di sana, keilmuan terapi di sana, keilmuan 64 kasus penyakit itu terbahas ya. Yang ini nanti kita akan bikin di awal September itu adalah kelas bedah kasus penyakit. Ya, satu pertemuan 2 kasus penyakit kita bahas dari mulai diagnosanya, tindakan terapinya, obat herbalnya bagaimana. Ya, peracikan herbalnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu akan belajar. Itu juga termasuk bisa dipelajari. Tapi kalau yang itu berbayar. Bayarannya berapa? 75.000 satu pertemuan. Ya, satu pertemuan bahas 2 kasus penyakit langsung, harganya 75.000. Tapi kalau Bapak Ibu beli buku Sembuh Bahagia, gratis satu pertemuan, karena itu panjang pertemuannya ada 32 pertemuan sepanjang 8 bulan. Sampai April 2026, sepanjang 8 bulan. Setiap pertemuan bayarnya 75.000. Tapi kalau Bapak Ibu beli satu buku aja, itu harganya jadi 50.000 per pertemuannya. Ya, dapat gratis satu pertemuan, plus nanti 31 pertemuan berikutnya cuma bayar 50.000. Tapi kalau Bapak Ibu beli 3 buku, gratis langsung 16 pertemuan. Beli 10 buku, nanti bukunya dijualin, ya, dapat harga agen. Bapak Ibu gratis 32 pertemuan, nilainya 2.400.000. Gratis belajarnya, Masya Allah ya. Luar biasa. Oke, Alhamdulillah Bu Sunartin sudah bisa langsung dapat gratis satu pertemuan. Dan nanti pertemuan berikutnya cukup bayar 50.000. Gitu ya. Oke, siap. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua apa itu penyumbang? Ini apa sih emang bedanya apa pencetus dengan penyumbang? Penyumbangnya gaya hidup tidak sehat. Tanyain, Bapak merokok atau tidak? Ibu eh, apa namanya? Pola hidupnya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Harga bukunya berapa? Harga bukunya 249.000 Bu Sari. Ya, beli satu buku gratis satu pertemuan plus diskon 25.000 setiap pertemuan. Diskonnya aja 600 ribuan tuh. Ya, untuk 32 pertemuan. Cuman beli satu.
Harganya 249. Kalau beli 3, 210.000 satunya. Kalau beli 10 jadi 200.000 satunya. Wah, bisa dijual. Ya. Dan nanti orang-orang yang beli buku ke Busari itu dapat gratis satu pertemuan. Tuh, Masya Allah ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Yang P ketiga, apa itu? Penyebab. Jadi penyebab itu belakangan. Tentang riwayat penyakit itu belakangan tuh kita bahas. Mundur dulu. Ibu sehari-hari tidurnya kayak gimana? Ini penting. Yang ditanyakan pada saat sesi konsultasi, yaitu jam tidurnya. Gitu ya, jam tidurnya. Oke, buku tentang apa nanti saya akan bahas di apa namanya di sesi-sesi eh, setelah ini ya. Pak siapa ini? Tarot Reader. Ya, yang dari Batam ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi jangan langsung oh ini sakitnya apa? Diabetes. Oh, hipertensi. Ya udah, hipertensinya dibekam, diabetesnya cuma dikasih herbal. Belum tentu beres nih kalau penyumbangnya nggak selesai, pencetusnya apa lagi gitu ya. Maka kita mesti tanya dulu ke mereka gitu. Oke. Kemudian setelah itu baru masuk penyakitnya. Oh, diabetes, berarti darahnya bisa kental, berarti hipertensi, berarti jantungnya bisa berat kerjanya, ginjalnya bisa berat kerjanya, gitu kan? Maka jangan langsung fokus kepada ini kakinya nggak bisa digerakin, saya udah terapi 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada perubahan. Ya kalau diabetesnya masih bermasalah, masih tinggi, ya susah gitu ya. Kalau hipertensinya masih sering tinggi, ya susah gitu ya. Jadi jangan fokus kepada terapi fisiknya saja, mesti masuk juga ke sini. Lalu kemudian baru masuk ke dampak. Dampaknya apa sih? Dampaknya iskemik atau hemoragik, pecah atau penyumbatan pembuluh darah. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kelumpuhan. Jadi untuk nyampe ke kelumpuhan itu ada 4 tahapan yang mesti kita cari tahu, Bapak Ibu. Konselor, tugasnya ngumpulin fakta dan mencari pengalaman pasien. Ya, pengalamannya apa? Pencetus, pikiran, cedera, trauma, gitu kan. Keluarga kadang bingung. Ini kenapa ya tiba-tiba nangis? Nggak jelas nangisnya kenapa. Ditanya apa, jawabnya apa. Bahkan ada salah satu anggota keluarga yang dilupakan namanya, ya. Nah, itu kita mesti paham tuh bagaimana cara kita memberikan konsultasi itu. Baru dari situ masuk ke solusinya, gitu ya. Kombinasi terapi yang tepat. Jadi P3DAS, ini silakan Bapak Ibu foto, potret, screenshot untuk mempelajari ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi bahwa tidak mudah loh untuk bisa berdiskusi dengan seorang penderita stroke yang pasti ya dari awal itu pengen sembuh, gitu kan ya. Selalu ya ketika kita tanya, Bapak ke sini mau apa? Pengen sembuh, gitu kan ya. Bapak ke sini jauh-jauh dari daerah ya ke tempat saya. Ada yang dari Gorontalo, Bu Sunartin hanya ingin pengen diterapi gitu ya. Ada yang dari Bandung, dari daerah-daerah lain gitu. Untuk apa sih pengen sembuh? Pertanyaannya kan kadang orang itu tidak mudah menerima nasihat karena udah sering, udah capek saya dinasehatin, saya tuh pengen diobatin biar sembuh. Kan gitu ya. Padahal kesembuhan itu tidak semua modalitas tangan loh. Ya, kalau kita lihat tadi di P3DAS-nya, kesembuhan itu bukan dari sini karena penyebab penyakitnya juga bukan dari penyakit fisik, tapi apa? Pikiran, perasaan. Gitu. Pikiran, perasaan. Di mana pikiran perasaan ini kalau belum bisa dikendalikan, yang terjadi adalah masalah terus. Jadi jangan fokus kepada tindakan terapinya. Seringkali alumni-alumni TSK, para spesialis terapi stroke nanya ke saya udah terapi 3 kali, 4 kali nggak ada perubahan.
perubahannya tidak signifikan. Kok bisa? Saya tanya. Iya Ustaz, coba keluarganya gimana? Ya, saya tanya tuh pasti, keluarganya gimana? Mendukung nggak dalam setiap kali terapi? Kalau ibu nerapi atau bapak nerapi, ditemenin nggak sama keluarganya? Kalau keluarganya nggak nemenin, ya gimana? Ya kan? Kan gitu. Gimana? Keluarganya kita lagi nerapi, anaknya lewat-lewat aja. Anaknya tidak ngurusin ibunya atau bapaknya, tidak nemenin, tidak ngasih support. Ya gimana mau sehat? Di depan kita aja yang lagi nerapi tidak apa namanya? Tidak support, apalagi di belakang kita, gitu ya. Susu dulu. Ya. Jadi gimana mau mau belajar gimana mau mendapatkan kesembuhan bagi keluarga pasien kalau kemudian orang terdekatnya saja tidak mendukung. Apakah kita salahkan? Pertanyaannya itu. Menurut Bapak Ibu, apakah kita salahkan keluarganya? Ada kasus, Bapak Ibu, seorang ibu di Bandung, ya, anaknya seorang Kapolda, bahkan ada anaknya yang artis, ada anaknya yang PNS, gitu ya. Tapi ternyata ada satu anak yang mengurusi ibunya itu tidak totalitas gitu. Bahkan anak-anak yang lain karena mungkin kesibukannya ya dia tidak berkunjung ke ibunya sehingga ketika saya datang pertama kali ibunya itu 4 tahun tidak bisa bangun. Saya datang pertama kali saya cek telapak tangannya, lidahnya, matanya. Saya simpulkan ibu ini butuh ditemani. Kan saya tanya ibu apa yang paling ibu inginkan saat ini? Coba saya ingin anak-anak saya kumpul. Sederhana. Bisa jadi itu kesembuhannya, bukan dari terapinya, bukan dari herbalnya, bukan. Tapi justru kehadiran anak-anak itu menjadi penyemangat ibunya, ibunya menjadi bisa semangat latihan, semangat bergerak, ya, dan bisa sembuh gitu. Jadi ketika itu ada tanda-tandanya tuh Bapak Ibu nanti bisa pelajari tanda-tandanya salah satunya di alat gigi holistik ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua dalam proses apa namanya melakukan tindakan terapi stroke ya itu Bapak Ibu tidak cukup hanya sekedar oh datang ya udah silakan duduk. Ini nggak bisa ngangkat, ya udah nggak bisa dipijet terapi. Nggak bisa gitu aja. Itu mah sama saja Bapak Ibu melakukan tindakan terapi simptomatik namanya. Simptomatik. Ya nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau Bapak Ibu ngejar waktu, ngejar kliennya biar banyak, ya sah-sah saja itu ya. Tapi kalau kita mau terapinya berkualitas, terapinya betul-betul pasien itu puas dengan penanganannya, ya mesti lebih panjang. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyampaikan satu informasi lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, tadi sudah ada yang tanya soal ini, buku Sembuh Bahagia. Buku Sembuh Bahagia itu Bapak Ibu harganya 249.000. Bapak Ibu dapat bonus sesi 1 kelas bedah kasus, dapat 5 ebook dan dapat ramuan Jarentaki, ada jamu rendaman tangan dan kaki yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya, seperti ini. Jarentaki namanya ya, ini Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis. Kemudian Bapak Ibu bisa dapat 1 kelas. Harganya 249. Tapi kalau Bapak Ibu beli 3 buku harganya dari 210.000 per satu bukunya plus dapat 3 ramuan Jarentaki ya, dapat 3 voucher Steven yang nanti bisa dibagikan ke orang-orang yang beli buku. Bapak Ibunya dapat 16 sesi kelas bedah kasus. Tapi kalau Bapak Ibu beli 10 buku harganya jadi 200.000. Jual 249 berarti untungnya satu buku 49.000, 10 buku 490.000. Dapat 490.000 tadi Bapak Ibu bisa dapat
bonus 32 sesi kelas yang harganya 2.400.000. Cukup beli 10 buku. Bukunya bisa dijual lagi, ya. Gitu. Tapi kalau mau ikut kelasnya aja bisa. Cukup bayar 75.000 per sesi. Nah, 75.000 satu sesi. Gitu ya. Itu buku Semu Bahagia yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Oke, jelaskan 6 sampai 12 awal gejala stroke. Karena sudah lewat Pak Imam Bukhari, nanti bisa nonton di YouTube ya, gitu ya. Bisa nonton di YouTube, recordingnya bisa diulang-ulang lagi ya, karena kita biar bisa lanjut ke materi. Bapak Ibu, kemampuan kita menjadi seorang konselor itu ya bukan cuma sekedar tahu ilmu terapi. Yang kadang kita memberikan bahasa-bahasa yang keren-keren, bahasa yang membuat orang itu kayak kita itu orang yang paling tahu, bahasa yang membuat orang itu dengarnya kayak gini, mengerutkan apa kening, kayak gimana? Apa itu maksudnya, Pak? Itu apalagi itu banyak istilah-istilah yang menurut kita keren, ya. Istilah-istilah kedokteran yang tidak dipahami oleh orang banyak, gitu ya. Kita pakai, ya. Padahal kita bukan dokter, cuman MMD, mirip-mirip dokter gitu ya. Tapi kita pakai, lalu kemudian apa namanya? Si pasiennya mengernyitkan kening, bingung, ya. Nggak gitu caranya. Justru kita mesti down to earth. Apa tuh? Mesti berada di kerendahan hati, kerendahan pikiran, mensulih bahasakan, menyederhanakan permasalahan. Nah, gitu ya. Menyederhanakan permasalahan. Jadi, keberhasilan kita sebagai seorang konselor itu bukan keberhasilan dari kita bisa menyampaikan hal-hal yang ngejelimet. Bukan. Tapi justru keberhasilan seorang konselor, dia bisa menyederhanakan masalah yang sedang dialami oleh pasien stroke-nya untuk bisa dipahami, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan oleh pasien stroke atau keluarga pasien stroke secara apa namanya? Secara mudah gitu ya. Itu penting. Jadi jangan kemudian kita berharap dia itu paham semua dengan apa yang kita sampaikan. Ingat, kalau kita ada namanya eh, kutukan ilmu pengetahuan. Kutukan ilmu pengetahuan itu kita ingin nyampein semuanya kepada pasien stroke. Gini, jadi ibu, kalau misalnya ibu terkena stroke, ini ibu kan stroke-nya iskemik. Iskemik itu penyumbatan. Penyumbatan itu ada emboli, di mana emboli ini terbentuknya di jantung, bla 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 bla. Dia nggak butuh itu. Kita tanyain, apa yang ibu butuhkan? Satu. Apa yang ibu rasakan? Dua. Ini penting. Ibu gimana rasanya? Aduh, saya capek, sakit, nggak bisa gerak. Saya tuh begini, begini, begini. Oh, baik. Perasaan ibu hari ini seperti itu? Iya, baik. Ibu punya anak? Punya anak ibu berapa? Ada 5. Oke, baik. Ibu boleh disebutin nama anak-anaknya? Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau ketemu dengan orang stroke yang dia semangat banget, yang dia tuh ngerasa, oh saya semangat, saya bisa, saya yakin bisa sembuh. Wah, Masya Allah. Maka nada kita juga kita samakan. Nada kita juga kita setarakan dengan lawan bicara kita. Siapa itu pasien kita. Gitu ya. Kalau dia semangat, wah Masya Allah Bapak, semangat sekali. Sehat-sehat ya Bapak, ngomongnya aja udah ngantuk-ngantuk. Ya, jadi teknik konsultasi ini adalah teknik yang ngangenin ya keberhasilannya jika kita berhasil, yang dirindukan, yang kadang bagi saya banyak sekali dapat testimoni dari keluarga pasien stroke yang mereka bilang ini nggak ada nih di terapis-terapis lain. Yang kalau datang saya langsung terapi aja, nggak ada komunikasi ini itu nggak ada.
gitu. Yang ada pas saat lagi mau nawarin herbal gitu ya. Nah, hal-hal gini kan kadang menjadi sesuatu yang aduh menyedihkan gitu ya. Nah, yang sudah nggak ada mood. Iya, betul. Kalau udah nggak ada mood gimana? Misalnya dia udah capek, dia udah underestimate karena dia udah putus asa. Gimana dengan orang ini? Kita sampaikan begini, ini kalau saya. Ibu mau terapi di sini ya? Iya. Ibu apa sih yang ibu pengenin? Saya emang nggak pengen apa-apa. Ya, oh gitu. Ibu nggak pengen bisa jalan? Ah, udah berapa tahun saya di terapi, nggak ada perubahan gini-gini aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ibu terapi dengan saya, terus Allah izinin bisa jalan, ibu mau nggak? Oh kan gitu tuh. Bukan kita ngasih jaminan bahwa ibu kalau di terapi saya, ibu bisa jalan. Bukan. Itu namanya ngasih iming-iming ya. Bukan, tapi kita sampaikan kalau misalnya ibu pulang dari sini, Allah izinkan bisa jalan, ibu seneng nggak? Oh seneng banget mau. Ibu merasa masih punya harapan nggak? Gitu. Cari tahu rasanya. Ingat needs-nya dulu yang di digali. Needs itu apa? Kebutuhan. Need-nya dulu. Kan banyak tuh kebutuhannya ya. Saya tuh pengen umroh, saya pengen datang majelis taklim lagi, saya pengen kerja lagi, bisa bisa jadi cari nafkah sebagai seorang suami gitu ya. Ada yang mereka-mereka memang sebagai tulang punggung keluarga. Ini kan berbeda. Cara apa namanya? Cara kita dalam menyikapinya pasti berbeda. Gitu, nggak sama semuanya, nggak sama. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu untuk bisa mengetahui cara berkonsultasi. Bahkan sebenarnya sesi konsultasi itu juga bagian dari terapi. Nah, sekarang saya mau sampaikan, ketika kita datang ke tempat penderita stroke atau penderita stroke itu datang ke kita, datang deh dulu deh, datang dulu. Biasanya dia sendiri atau diantar sama keluarganya. Coba Bapak Ibu. Boleh dijawab. Biasanya penderita stroke itu datangnya sendiri atau sama keluarganya? Atau ada yang Di- nganter? Diantar sama Dan keluarga banyak biasa nih. biasa sama Diantar, keluarga. diantar sama keluarga. Pertanyaan saya, itu yang perlu kita berikan sesi konsultasinya ke pasien stroke-nya saja atau ada sesi konsultasi untuk keluarganya? Yang butuh konsultasi itu siapa? Dua-dua, Keluarganya Hanya, sebenarnya. hanya dua, pasiennya atau hanya semuanya, keluarganya? Atau dua-duanya? dua-duanya untuk pasien dan keluarganya. Kenapa begitu? Ya, pasiennya supaya tahu Kalau keluarganya itu apa yang dibutuhkan keluarga pasien akan supaya menyadarkan dirinya bahwa penyakitnya itu insya Allah akan sembuh. Hmm, oke. Eh, teman-teman tahu nggak namanya hukum energi? Hukum energi itu, makasih ya Pak. Siapa tadi namanya? Syafi'in, Pak Syafiin. Makasih ya Pak Syafiin ya. Jadi betul tadi. Yang perlu diberikan sesi konsultasi itu bukan cuma pasiennya, tapi keluarganya juga. Kenapa? Karena keluarganya yang ngurusin dia. Dia datang ke tempat kita cuma 2 jam. Ya kan? 22 jam di rumah. Maka nggak ada artinya terapi yang kita lakukan kalau kemudian ternyata keluarganya tidak memahami pasien stroke itu. Misal, pasien stroke ini malas bergerak. Pasien stroke ini mageran. Maunya kalau di rumah tuh duduk nonton TV. Sehari-hari begitu aja. Lalu kita bilang, nanti Bapak pulang ke rumah, lakukan terapi mandiri ya. Terapi mandirinya itu diginiin tangannya, ditarik, ditekuk, diangkat ke atas, ke depan, seterusnya. Iya, 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 iya. Sampai rumah dilakuin nggak? Nggak.
Kenapa? Karena yang kita sampaikan ke pasiennya. Mestinya kita nyampeinnya ke siapa? Ke keluarganya. Kalau udah kita nyampein ke keluarganya, lalu keluarganya bilang, ah Pak, bapak saya mah susah. Disuruh, ayo Pak latihan. Enggak. Disuruh ini, enggak. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama, fahami dulu kondisi keluarganya. Ibu, ibu ngantar ke sini, ngantar bapak ke sini tujuannya biar apa, Bu? Biar sembuh. Baik. Ibu tahu nggak siapa yang menjadi faktor penentu kesembuhannya selain dari terapi? Nggak tahu, obat kali gitu. Bukan, obat itu sedikit sekali, tapi ibu sebagai pasangannya. Nah, kita sampaikan, ibu kepengen kan suami ibu sembuh? Iya kepengen. Maka ibulah yang menjadi obatnya agar bapak bisa sembuh, suami ibu bisa sembuh. Saya harus gimana? Saya capek. Nah, gitu kan ya. Iya, Ibu. Jangan kita bilang, sabar, Ibu pasti kuat. Tidak, Allah tidak akan membebani Ibu melebihi kemampuan Ibu. Bukan itu yang ingin dia dengar. Tapi yang ingin dia dengar adalah sabar, sabar lagi. Ketika dia bilang, saya capek, Pak. Tiap hari saya dimarahin, diiniin. Ibu, penderita stroke itu dia memang kayak gitu. Maka kalau ibu lagi kesel, lagi capek, mending ibu menyingkir sebentar, healing sebentar, tarik napas dalam, berzikir, dan sampaikan bahwa Allah itu maha baik, sudah memberikan kesempatan ibu untuk mendapatkan surga. Ibu mau dapat surga kan? Gitu ya. Maka dapat surga itu karena surga itu luar biasa istimewanya, maka nggak bisa effort yang sederhana gitu ya. Effortnya masih sungguh-sungguh, mesti berterusan. Ya kalau cuma hadiahnya kipas angin, ya HP, ya panjat pinang juga bisa. Berarti ibu adalah orang yang kuat. Jadi kita mesti ngasih charge energi kepada si pendamping ini gitu ya, mengembalikan semangatnya, mengembalikan harapannya gitu ya, agar dia bisa ngurusin dengan maksimal baru ke pasiennya gitu. Karena kalau enggak, kalau hanya kayak gitu aja nggak selesai. Pasiennya sampai rumah ya gitu-gitu lagi. Ulang lagi. Nggak lama itu selesai. Udah bosen, capek, pindah terapi lain. Capek, pindah terapi lain gitu ya. Saya sering kali dapati pasien stroke yang dia udah lebih dari 6 bulan, 8 bulan, setahun, bahkan lebih dari itu. Mereka-mereka yang kayak gini pasti sudah ke berbagai tempat terapi. Berbagai tempat. Malah kadang-kadang udah habis-habisan, datang ke tempat kita udah habis. Duitnya udah habis. Seringnya gitu ya. Selalu bilang udah habis-habisan, habis-habisan. Akhirnya habis beneran duitnya ya. Nah, kalau kayak gitu saya nanyanya apa? Ketika ada orang, Bapak udah berapa lama struknya? Udah ada setahun setengah. Oh. Maka pertanyaan kedua yang saya sampaikan adalah, Bapak udah terapi kemana aja? Nah, ini bagian dari mencari fakta, mencari pengalaman. Oh, saya udah dibekam, udah diakupuntur, udah dipijat, udah diapain lah macam-macam aja. Oh, ada perubahan, Pak? Gak ada, kayak gini aja. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Dalam satu kali terapi, misalnya di terapi bekam misalnya, atau akupuntur, berapa kali Pak terapinya? Sebelum pindah di situ, terapi di situ berapa kali? Saya paling 2 kali, 3 kali, nggak ada perubahan pindah saya. Nggak ada perubahan pindah saya. Habis itu langsung kasih senyum. Oh iya iya. Bapak udah berapa lama stroke-nya? Setahun setengah. Bapak bisa jadi Bapak stroke sampai 1 tahun setengah teh sampai saat ini itu karena Bapak pindah-pindah. Sampaikan karena untuk terapi stroke itu tidak bisa 1 2 kali sembuh berharap bisa sembuh langsung bisa jalan. Enggak.
Walaupun, walaupun kayak saya, alhamdulillah ada pengalaman, Allah izinkan pasien stroke 1 kali terapi, datang pakai tongkat, pulang bisa jalan, bahkan bisa bawa mobil, datang pakai kursi roda, pulang bisa jalan tanpa kursi roda. Ada, tapi kita nggak bisa bilang begitu di awal. Itu namanya ngasih harapan tinggi kepada pasien. Ya, nggak boleh. Tapi sampaikan bahwa Pak, untuk terapi stroke itu perlu proses. Berapa lama Mas terapinya? Minimal 3 bulan. Terapinya seminggu 3 kali. Gitu. Selama 3 bulan dicoba dulu 1 bulan pertama. Nah, misalnya dia datang pakai kursi roda. Target kita dia pulang atau dia terapi dalam waktu 1 bulan itu mungkin kurang dari 1 bulan udah bisa jalan tanpa kursi roda. Walaupun pakai tongkat. Tapi paling tidak bisa ke kamar mandi sendiri, bisa buang air sendiri. Ini kan berat nih, bagian ini nih berat nih. Bagian buang air ya, buang air besar, buang air kecil penderita stroke yang harus ditemenin. Itu berat banget bagi keluarga penderita stroke. Betul ya? Gitu. Kalau keluarganya yang nemenin aja berat, apalagi penderita stroke-nya. Ya, yang jauh lebih berat lagi. Maka tugas kita memastikan diri kita sendiri untuk bisa punya target sampai sana. Dia bisa terapi mandiri, dia bisa ke kamar mandi sendiri, dia bisa ganti baju sendiri, dia bisa pakai celana sendiri, dia bisa suap sendiri, dia bisa jalan ke depan rumah sendiri. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Jadi itu yang mesti kita cari tahu. Baru habis itu, oh tindakan terapinya begini, begini, begini. Nanti kita akan bahas tuh tentang fisiodiagnosis di webinar berikutnya ya. Karena dari webinar berikutnya nanti ada pembahasan tentang itu. Tentang range of motion, tentang afasia terapi, tentang herbal ya. Baik, Bapak Ibu, eh, masih tersisa 12 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab terkait tentang materi kita malam hari ini. Bu Rusmawati, saya udah beli bukunya Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Bu Rusma. Insya Allah Ibu udah bisa dapat ya. Ibu udah gabung belum ke grup kelas BKP? Sudah ada grupnya ya, kelas BKP. Bapak Ibu bisa masuk ke grupnya kalau yang belum masuk, sudah beli buku tapi belum masuk. Silakan hubungi admin, Saya nomor sudah bergabung teleponnya. Ustaz, di grup. Ya, silakan siapa? Afdol. Oh, Abu Naufal. Siap. Iya, siap. Mau tanya apa? Iya, sudah bergabung kemarin kan jadi distributor Hermani gitu kan dapat buku. Oh iya, Alhamdulillah. Pak Afdal ya? Iya, iya. Oh, Jambi. Masya Allah. Siap, siap. Tadi saya Siap. sudah sampaikan tuh, Pak Afdol. Jambi kita di tanggal berapa training TSK? Eh, yang Di offline-nya tanggal 45 kan? 45 Oktober. offline-nya 4-5 Oktober, online-nya 28-30 September. Nah, itu ya. Iya, iya. Nah, Iya, ini iya. Pak Abdol nih, nanti tulis nomor teleponnya Pak Abdol di kolom chat buat Bapak Ibu yang mau Iya. yang wilayah Muarobungo, Jambi dan sekitarnya, silakan hubungi Pak Abdol untuk ikut training. Silakan Pak Abdol, ada yang mau ditanyain? Ya, itu aja dulu Ustaz nanti ini. Iya, iya. Siap. Alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Ibu yang berada di Muarobungo, Jambi dan sekitarnya, Pak Afdol adalah salah satu distributor dari kita, Herbal Madani Alami, dan juga pelaksana training stroke komprehensif di Jambi. Makasih Pak Afdol ya. Nomor teleponnya boleh ditulis Pak Afdol di kolom chat buat Bapak Oh Ibu iya, iya. mungkin. Oke, 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 Ustaz. Ya. Siap. Ya, Oke. Silakan yang mau bertanya, masih ada ya, waktu 10 menit lagi. Ustaz, Siap, saya Pak Syafiin. ini saya mau tanyakan eh, cara penanganan stroke yang bertahun-tahun itu, yang sekitar 1 tahun lebih, Oke. dan tangannya itu eh, melekuk ke atas kayak gitu. Oh, nekuk ke atas. Ya. Oke.
Cara aja. penanganannya ya. Iya, iya, ya. Sebentar, saya coba buka di sini. Eh, Nah, ini nih. Ini ya, Pak Afdol dan Bapak Ibu yang lain bisa simak materinya ya, yang gratis di channel YouTube nih namanya tutorial meluruskan lengan yang menekuk. Nah, ini nih, Pak Afdol. Pak Abu eh tadi Pak Syafiin. Oh, Pak Syafiin. Pak Afdol, ditulis nomor teleponnya udah belum Pak di kolom chat? nggak bisa Ustaz. Ini di apa sudah di obrolan sudah ini kayaknya sudah ditutup. Enggak, bisa. Di Kolom ini chatnya sudah ditutup kayaknya. Nggak bisa. bisa kok bisa. Coba aja. Bisa Pak. Aman bisa. Tuh bisa. Tuh kata Bisa. Kak Oh iya, iya Usman. sudah. Ya sudah Nah, baru sudah bisa nih. ini nama channel YouTube-nya nih, Mentor Herbalis. Ya, Pak Syafiin dan yang lainnya. Di sini ada tutorial mengembalikan fungsi lengan atas. Nah, lengan atas nih. Yang buat naik ke atas gini ya. Tangannya ke atas. Atau yang menekuk. Tangannya nekuk. Ya. Nah, ini pijat stroke bagian tangan. Nah, ini bagian ujung-ujung jari. Terus, di sini ada terapi mandirinya nih. Nih terapi mandiri. Bapak Ibu bisa kirim ke pasiennya ya apa namanya linknya link ini supaya dia bisa belajar. Saran saya masukin dia ke dalam grup sahabat pulih stroke. Nanti ada video-video terapi mandiri seperti ini yang bisa dipelajari gitu ya oleh beliau langsung. Begitu Pak Syafiin ya. Oke. Oke, Supron. Ada lagi yang mau ditanyain Pak Syafiin? 473 apa salah? Itu aja dulu. Siap. Pak Syafiin tinggal di mana? Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Bulukumba, Masya Allah. Pak Syafiin dan teman-teman kalau ingin mengadakan training stroke komprehensif di daerah, hubungi admin ya, Kak Nisa. Kak Nisa masih ada? Oh iya. Nanti boleh Bapak Ibu hubungi Kak Nisa, nanti bisa tanya-tanya gimana cara mengadakan event training di sana, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya tempat ya atau bisa cari hotel di sana ya. Nanti untuk peserta kita akan cari sama-sama gitu ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa belajar trainingnya gratis, bahkan nanti dari penyelenggaraan training bisa dapat keuntungan nih. Keuntungannya lumayan besar. Gitu ya. Iya, bagaimana itu caranya supaya kita eh, adakan di Bulukumba juga? Boleh Pak Syafiin silakan hubungi dulu ya nomor admin, nanti akan diadakan meeting khusus buat Bapak Ibu yang pengen ngadain training gitu. Biar nanti kan dijelasin mekanismenya segala macam gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Afdal maupun teman-teman lain yang di Makassar, di Kolaka, ya, di Muara Bungo, kemudian nanti di Lampung, di Jogja, di beberapa daerah. Nah, itu Pak Syafiin, saran saya hubungi saja nomor admin tuh udah saya tulis di kolom chat ya. Silakan nomornya Kak Nisa. Nanti tanya Kak, saya pengen bikin event training seru komprehensif di Bulukumba. Gimana caranya segala macam. Nanti kita bikin jadwal khusus meeting ya. Bisa by Zoom, bisa telepon, tapi nanti sama bagian HMALC-nya, Learning Center, ya, untuk membahas teknisnya bagaimana. Begitu ya, Pak Syafiin ya. Yang jelasnya anu dulu hubungi dulu anunya ya, Siap. adminnya kayak Admin gitu. dulu. Iya, Oh, hubungi admin dulu ya. Biar lebih iya. jelas. Enak kalau udah jelas, oh kayak gini-gini. Di bulan Oktober masih ada jadwal kosong dua slot. Bulan September udah penuh, bulan Oktober masih ada slot 2 kosong.
November belum ada. Idealnya sih 2 bulan lah. Dari mengajukan tuh 2 bulan. Kecuali udah punya komunitas yang cukup lengkap, cukup banyak gitu ya. Sebulan persiapannya udah cukup, bisa saja gitu. Tinggal cari hotel aja, cari hotel. Karena kan trainingnya 2 hari, ya cari hotel untuk 2 hari, biayanya berapa, ya. Terus biaya per pesertanya nanti berapa, segala macam gitu. Pak Eh, Syafiin ke Kolaka. Oh, bisa ya? Ke Kolaka ya? Oh, Masya Allah. Tuh, apa Pak. ini? Di Eh, Pembiayaannya dari mana ini kita ambil anunya ini pembiayaan? Kenapa, Pak? Bila anu hotel misalnya toh kita ambil Ya. hotel, pembiayaannya dari mana? Begitu saya Nanti tanya. dari biaya peserta, Pak. Dari peserta gitu. Jadi peserta dihitung nanti biayanya berapa kalau plus hotel gitu ya. Ini kayak gini nih Pak. Ini di Kolaka. Nih Kolaka Pak, tanggal 1-2 September. Nah, kalau Pak Syafiin saran saya ikut dulu aja coba. Yang di Kolaka ikut dulu biar tahu sekalian trainingnya seperti apa. Tuh ada nomornya Pak Asriadi. Ya, langsung hubungi Pak Asriadi. Pak Asriadi orang Ela-Ela Bulukumba. Oh, Masya Allah. Ya, tuh nanti bisa dijemput tuh Pak. Dijemput dengan Pak Asriadi, Masya Allah, naik ferry. Saya kalau dari sini naik ferry bisa seminggu ya. Ke Kolaka. Nah, Pak Syafiin bisa ikut ikut dulu tuh training TSK yang di Kolaka. Nanti biar langsung belajar, jadi tahu bagaimana cara mengadakan eventnya dan segala macam. Gitu, Pak Syafiin ya. Oke, ini pertanyaan lagi dari Bu Siti Hasnah. Bagaimana penanganan bagi yang pecah pembuluh darah? Ini saya sering sampaikan Bapak Ibu. Kalau penderita stroke itu sudah lebih dari 1 tahun, kita nggak perlu lagi mencari tahu apakah dulunya dia itu stroke-nya pecah atau penyumbatan. Tutup, biasanya udah ketutup. Kecuali dia yang datang baru baru keluar dari rumah sakit, baru seminggu, baru sebulan. Nah, baru kita penanganannya berbeda. Karena kalau pecah pembuluh darah, dia kan ada proses menutup dulu tuh. Menutup pembuluh darah yang pecah tadi kan gitu ya. Nah, itu kalau belum sempurna penutupannya, dia bisa apa bisa bermasalah kan ketika peredaran darahnya dilancarkan ke atas. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau dia masih ada pecah pembuluh darah dan pembuluh darahnya belum selesai tertutup sempurna, itu ketika kita lancarkan peredaran darahnya makin deras nanti perdarahannya gitu ya. Maka yang diperhatikan adalah berarti mesti dimasukin eh, apa namanya kolagen untuk menutup luka atau pecah pembuluh darah tadi agar pembuluh darahnya bisa. Jadi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu saya ingatkan lagi untuk di wilayah Makassar, Kolaka ya bisa hubungi Pak Asriadi ya panitia lokal di wilayah Kolaka untuk ikut trainingnya. Bisa lewat online juga bisa ya. Mungkin yang di Makassar, di Kendari, di Bulukumba tadi ya. Kalau pengen ikut silakan langsung daftar ke Pak Asriadi karena Bapak Ibu, kan ini trainingnya kan tanggal 1 dan 2 September kalau di Kolaka. Di Makassarnya tanggal 29-30. Kalau Bapak Ibu DP malam hari ini 1 juta, DP malam hari ini 1 juta, besok pagi itu akan langsung dikirimkan recording 3 pertemuan online. Ya, 3 pertemuan online training seru komprehensif di batch sebelumnya, di training kelas sebelumnya. Bisa langsung dipelajari. Kalau Bapak Ibu transfer DP-nya 2 juta, besok pagi Bapak Ibu langsung dapat recording 3 pertemuan yang online plus 1 pertemuan yang offline yang durasinya sekitar 5-6 jam. Itu teknik pijetnya udah diajarin di sana, teknik akupunturnya diajarin di sana dan bisa langsung dipraktekin. Bisa langsung konsultasi dengan saya. Jadi bisa. Jadi jangan nggak harus nunggu nanti belajarnya kalau udah pas hari H. Enggak, Bapak Ibu bisa pelajari langsung.
gitu ya. Jadi dimudahkan sekali Bapak Ibu. Yang penting ada kesungguhan, yang penting ada apa namanya semangat betul-betul untuk menuntut ilmu. Saya akan bantuin Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu sudah jam 21.31, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Mila sudah DP 2 juta, Alhamdulillah. Siap Ibu. Kalau belum dikirim recordingnya, bisa minta langsung sama Kak Admin ya. Kak Nisa atau Kak Syifa ya. Gitu. Silahkan nanti langsung bisa dipelajari ya. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah materi kita malam hari ini tentang konsultasi sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Hari Jumat ya. Hari Jumat akan ada lagi webinar. Webinar akan ada lagi tentang bedah kasus penyakit ya. Nanti hari Seninnya kita akan belajar lagi tentang stroke, Masya Allah ya. Gitu. Jadi belajar terus karena hidup cuma sekali, belajarnya mesti berkali-kali. Setiap kita pasti wafat, maka belajarnya mesti sampai akhir hayat. Saya Andi Hasbi menutup dengan beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.